meneruskan pengajian kita An-Nasahil Ibad Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a bi barakati ulumihi fid dharain. Wal maqalatu tsalisah an Abi Bakr As-Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu man dakhala al-qabra bila zadin ay min al-amal as-salih fa ka'annama raqiba al-bahra bila safinatin ay fayagriqu gharqan la khalas lahu illa biman yunkizuhu kama qala sallallahu alaihi wasallam man mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawis ay at-talibu li ayyubata. Kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, yang masuk ke kuburan mananya mati. Siapa yang mati, siapa yang meninggal bila zadin tanpa bawa bekal, atau yang dimaksud bekal di sini adalah amal saleh. Faka'annama raqibal bahra bila sakinatin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memberikan perumpamaan itu kayak orang berenang, kayak orang nyeberangin lautan kagak pakai kapal. Ya, ini namanya perumpamaan. Pengertiannya fayagriqu gharqan, maka dia akan tenggelam, dipastikan tenggelam, dan tidak akan ada yang menyelamati, tidak akan ada yang menyelamatkan. Di tengah laut, Pak. Jangankan orang kagak bisa berenang, orang berenang aja juga kelelep laut. Ya, lautnya bukan laut Lampung, Pak. Kalau laut sini kita namanya laut pantai. Enggak begitu ganas ombaknya. Tapi kalau sudah selatan itu luar biasa. Gimana kalau udah di tengah? La khalasa lahu illa biman yunkizuhu. Enggak ada penyelamat. Enggak ada yang bisa jadi penyelamat. Enggak akan pernah bisa selamat orang tersebut ya kecuali ada yang nolong. Nah, maknanya apa? Kalau kita meninggal, yang kita bawa hanya diri kita dengan amal-amal yang buruk. Nauzubillahimin. Itu dipastikan udah gak bakal selamat. Karena kenapa? Dia meninggal saja nggak punya amal soleh. Nggak punya amal soleh. Kelar udah, Pak. Nauzubillahimin. Nah, ungkapan ini berdasarkan dari hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Itu kita, Pak, kalau meninggal kata Rasulullah SAW, sebelum dua malaikat menduduki kita dalam satu riwayat, itu amal-amal yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia, mau itu amal soleh atau amal maksiat, auzubillahi min dzalik, sengaja Allah akan bentukkan amal-amal tersebut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk seorang mukmin laki-laki dan perempuan bertanya, man anta? Kamu siapa? Kamu wangi, kamu cakep, kamu harum, kamu bikin semerbak, bikin nyaman, bikin rasa takut hilang. Wanginya, cakepnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal baik tersebut, jawab, ana amalukas salih. Aku ini adalah amal kamu, perbuatan kamu yang baik dalam kehidupan dunia. Ini cara Allah, Pak, untuk menunaikan janji-janji Allah. Karena Allah itu nggak bakal ingkar janji. Apa salah satu janji Allah buat aulia-aulia Allah? Buat yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, sandarannya,
gantungannya, tempat meminta, tempat mengeluh, yang menjadikan Allah satu-satunya Robnya. Apa janji Allah pada mereka? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum. Jadi amal soleh ini memang Allah bentukin, dibentukin dengan wujud yang begitu indah, begitu wangi, yang tujuannya Allah untuk menghilangkan rasa takut dia. Rasa takut. Ya logikanya begini Pak, jangankan kita ke alam yang udah beda dari alam kita, masih satu alam Pak, dilempar kita ke hutan Kalimantan sendiri-sendiri, teman kita hanya kunyuk. Gimana kira-kira Bang Apun? Betah apa enggak? Takut apa enggak? Oi, betah apa enggak? Ini bapak-bapak ada yang betah, nyampur sama kunyuk. Satu alam masih, satu alam, udah satu alam, masih satu negara, bahasanya kita pahami. Gimana kalau tahu-tahu kita lagi tidur nyaman, pas bangun di hutan Amazon? Ayo, udah beda kan? Ini Indonesia, jamnya beda, iklimnya beda, suasananya beda, bahasanya beda. Tahu-tahu Bang Apud lagi enak-enak ngopi, tahu-tahu pingsan pas bangun di hutan Amazon, pas melek dikit nakondo lagi begitu tuh. Berani apa enggak? Takut apa enggak? Kita ditaruh di alam yang beda Pak. Mati itu bukan berarti habis kita. Mati itu adalah perpindahan dari satu alam ke alam, namanya alam barzah. Alam barzah ini apa? Alam perbatasan antara dunia dengan akhirat. Dia punya kebijakan sendiri, punya aturan sendiri, punya sistem sendiri. Di satu alam saja kita ngeri kalau namanya sendiri. Ini di alam barzah. Udah begitu, alam ini itu kecil Pak. Buat interogasi pertama itu alam ini dikecilin Pak. Serem. Diwujudkan oleh Allah salat kita, diwujudkan oleh Allah puasa kita, diwujudkan oleh Allah sedekah kita, diwujudkan oleh Allah silaturahmi kita, diwujudkan oleh Allah baca Al-Quran kita, diwujudkan oleh Allah surat Tabarok, surat Waqiah, surat Rahman, diwujudkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Quran yang pernah kita baca, salawat yang kita pernah baca, tasbih yang kita pernah baca, silaturahmi yang kita pernah baca. Seluruh amal soleh yang Allah terima itu semuanya diwujudkan oleh Allah dengan wujud yang begitu indah dan wangi. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa takut kita. Maka mukmin, insya Allah kita semuanya, amin, Allah akan hilangkan rasa takut kita. Dengan apa? Itu caranya, amal soleh. Enak, belum apa-apa. Siapa kamu? Sholat. Kamu siapa? Puasa. Kamu siapa? Baik sama istri. Kamu siapa? Taat sama suami. Kamu siapa? Suka ngasih istri sama anak, nyenangin. Kamu siapa? Semuanya Pak amal baik. Kamu siapa? Saya yang setiap hari ya kamu lakukan ikhlas karena Allah untuk nyenangin suami kamu. Kamu siapa? Aku yang setiap hari kau keluar untuk mencari nafkah diri kamu, istri dan keluarga kamu. Kerja juga ibadah Pak. Oh. Coba kalau dia kagak punya amal soleh. Nah makanya kata Rasulullah, pada saat orang yang kembali kepada Allah nggak punya amal soleh, yang ada amal-amal soleh, amal-amal zalim, amal maksiat, dosa, maka kata Rasulullah, seluruh amal-amal bejat, amal-amal rusak, amal-amal zalim, amal-amal korupsi, amal-amal dosa, itu Allah bentukkan dengan wujud yang amat menyeramkan, sekaligus melahirkan bau yang amat menyengat bangkainya.
Makanya kalau orang mukmin takut, takutnya tidak akan diperpanjang oleh Allah. Kalau orang kafir dan orang munafik, takutnya luar biasa ditambahkan saat masuk ke alam barzah. Ini adilnya Allah, Pak. Kamu siapa? Jelek banget, bau banget. Aku adalah yang sering kau lakukan kalau giliran ngaji malam minggu, kau suka mainin aku, kagak inget sholat, kagak inget anak, kagak inget bini. Apaan? Catur. Mancing belakangan. Karena kalau mancing banyak yang masih sadar, ya Kak. Ya catur juga masih banyak yang sadar, Pak. Ini makan catur mancing kalau kagak sembah. Berarti sama dong hukumnya mancing kagak sembahyang dengan mainin bini kagak sembahyang, sama. Cuman kalau mainin bini ada pahalanya. Cuman karena lalai ini jadi dosa. Sama kalau lalai dos. Nonton bola juga begitu, Pak. Bola jam 3. Kuat dia bangun jam 2:30 udah nyedut teh kacang, nonton dah tuh jam 3. Kelar jam 5 pakai rebah-rebahan. Full itu nonton bola hukumnya haram. Apalagi Belanda kalah. Ya udah Belanda kalah udah enak jadinya. Ya Portugal juga kalah. Ya biarin udah dah, nggak ada yang menang. Udah biarin Maroko terakhir kalah juga. Paham nggak kira-kira? Makanya nih bapak-bapak, ibu-ibu perlu diperhatikan. Lihat, al-amalus soleh. Nah ini kita harus sering ulangi, sering definisikan. Amal soleh itu adalah satu amal yang kita lakukan, mau itu wajib atau sunnah. Ini dengerin, wajib atau sunnah, melaksanakannya itu hanya karena Allah, titik. Di hati kita saat melakukan amal tersebut, di hati kita hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah, atau dengan alasan lain pengen mendapatkan keridhaan Allah, pengen Allah sayang, pengen Allah cinta, pengen nanti Allah selamatin kalau di akhirat. Ini amal kalau kita lakukan baru akan jadi amal soleh. Berarti satu ketika kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngelakuin satu amal soleh, tapi niat di hati ibu-ibu dan bapak-bapak bukan untuk Allah, tapi untuk kepentingan dunia kita, biar tenar, biar dipuji orang, biar dihormatin orang, biar yang ngelihat pada nyinyir, orang-orang julid. Nah maka sebanyak apapun amal soleh yang kita lakukan, itu tidak dianggap amal soleh, hangus. Puasa rajin Senin Kemis, puasa ayam al-bid 13, 14, 15, rajin banget dilakukan. Cuman saat dia bercermin dan kemudian dia bertanya di hatinya, di puasa buat apa? Ternyata tujuannya bukan buat Allah, bukan karena Allah, bukan ingin meraih ridha Allah, tapi apa? Di hati yang paling jujur dia katakan, saya puasa biar sehat. Kenapa? Karena kalau puasa badan saya jadi sehat. Clear, nggak ada pahalanya, dan itu bukan amal soleh. Doa. Allah nggak mau sama sekali, nggak bisa dinego Allah lempengan itu. Buat aku ibadah, tidak ada buat yang lain. Itu begitu Bang Apun. Gue mau ngaji nih Karomatul Umah biar dapat kopi dari Haji Rahmat. Enggak kena. Enggak ya, Mas. Sembayang malam udah pada tidur semuanya di rumah kita, 2 rakaat, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia doa, ya Allah terimalah ibadah aku. Dia lakukan memang buat Allah, biar dapat derajat yang tinggi di sisi Allah,
biar Allah tuh bisa ngelihat kita dengan pandangan sayang, dengan pandangan roh. Padahal tibang 2 rakaat, habis itu tidur lagi. Itu yang diterima oleh Allah. Itulah amal soleh. Makanya nih ibu-ibu, Bu, boleh nggak update status bol? Apalagi memang ada unsur dakwah, update. Tapi terus jaga hati kita. Tujuannya buat apa? Buat ngajak orang baik, buat ngingetin orang biar pada baik, ngajak orang kepada kebaikan. Maka update status kita punya nilai pahala dan itu dianggap amal soleh. Itu Bang Apun. Itu baru amal soleh. Nah kalau kita meninggal bawa amal itu di kuburan belum didudukin sama malaikat, Allah sudah setting sesempurna mungkin amal-amal soleh kita selama di dunia itu akan nemenin kita. Maka mukmin laki-laki dan perempuan tidak akan ada rasa takut lagi. La khaufun alaihim walahum. Sedih itu asalnya dari sebuah perasaan, ya, atau dari sebuah rasa berpisah yang amat menyakitkan dari orang-orang yang kita cintai. Makanya kan kayak Pak Haji Rizki kemarin berangkat haji, udah pasti nangis, ninggalin istri, ninggalin anak. Bener gak? Kan sedih. Namanya bahasanya al-huzn. Orang meninggal itu sedih, Pak. Gimana kagak sedih? Ninggalin orang yang sudah puluhan tahun hidup, ninggalin anak yang dicintai, ninggalin rumah, ninggalin banda yang selama ini dikumpulkan. Gimana nggak sedih? Sedih. Nah wujud cakep ini, wujud ganteng ini, wujud yang amat luar biasa yang akan mampu melupakan kita apapun kebagusan yang ada dalam kehidupan dunia. Ini cara Allah untuk menghilangkan 2 rasa yang amat menyiksa manusia. Pertama takut, yang kedua sedih. Dihilangkan oleh Allah. Itu sebelum diduduki nama malaikat dalam satu riwayat. Ya Allah Pak, kalau orang mukmin saat itu bahagia, saat itu terus Allah tambahkan kebahagiaannya. Takut hilang, yang ada dia happy. Lah kalau orang happy Pak, orang happy, apapun jalanin di dunia aja deh, apapun yang kita jalani, kalau kita berangkatnya dari happy, tenang, insya Allah beres. Ayo dah. Mau berangkat kerja, pikiran enak, hati tenang, nggak lagi ada urusan masalah, jalannya enak. Kira-kira dikatain orang ya kita nunduk, bener nggak? Coba kalau lagi kagak tenang. Lah kagak dikatain, orang tiba ngeliat begitu aja. Ngapa lu liatin gua? Yoi. Jangan pada tidur lah. Kalau kita ngajar pada tidur. Ibu-ibu yang paling setia, dan mudah-mudahan semua ibu-ibu ahli surga ya Allah. Bapak-bapak jangan amin. Doain ibu-ibu. Ayo. Hilang Pak, udah hilang, nyaman, dalam kondisi dia tidak ketakutan, tidak sedih, baru datang 2 malaikat dudukin. Ini Pak fitnah yang paling besar Pak. Ini fitnah terbesar yang dialami oleh setiap manusia, yaitu mendapatkan 2 pertanyaan malaikat. Lah kalau orang mukmin udah tenang, udah happy, udah nggak ada takut, udah nggak ada grogi, maka apapun bentuk pertanyaan akan dijawab. Ini logika sekali Pak. Kita ini sama-sama sekolah, pernah kuliah, ngerjain soal Pak. Kalau pikiran kita enak karena ada persiapan Pak, kita bisa tenang. Kenapa? Karena ada persiapan. Baca 10 jam, masuk kelas, orang-orang itu pada bagaimana perasaannya? Yang punya persiapan mah tenang aja Pak. Udah tenang. Kenapa dia bisa tenang? Dia udah siap. Kenapa dia bisa happy? Dia sudah persiapkan dari jauh hari. Maka satu soal datang, dia cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, akan tertulis dengan lancar. Rasain ujian nggak? Woi, ini kagak pada sekolah semuanya ya? Ayo coba dah Pak. Ya mau di SD, mau SMP, kalau ujian begitu Pak. Apalagi kalau yang udah kuliah, kan rada stres.
Coba yang kagak belajar, Pak. Pelajaran hari ini apaan? Kimia. Bete banget gue udah. Kenapa? Ya orang kagak belajar. Dia kagak suka, dia kagak belajar. Pas nyampe soal, bener nggak kira-kira? Coba kalau dia belajar, kalau dia siapin, aman aja. Seperti itulah yang Allah akan tetapkan buat hamba-hamba mukmin laki-laki dan perempuan. Takutnya hilang, nyamannya penuh, bahagianya luar biasa. Dalam sebuah kalimat ketenangan, didudukin nama malaikat, ditanya man rabbuka wa ma taqulu fi hadzal rajul wa ma dinuka, wa yaqulul mukmin akan menjawab dengan lantang dan lancar karena sudah lama disiapkan dalam kehidupan dunia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Itu jawaban orang rajin, Pak. Itu jawaban orang tenang, bukan orang grogi. Itu jawaban orang yang udah lama mempersiapkan, Pak. Kayak saya nanya nih ya, ini buktiin. Bang Apun, punya nasi nggak di rumah? Hah? Bukan ibu. Berarti bener ada nasi, dia punya nasi. Ini jawabannya nggak disetting, Pak. Bener nggak? Bang Pian, duit punya Bang Pian? Nah, ini nggak punya nih, kenapa? Ya kan kalau jawaban jujur apa? Artinya jawaban yang memang gue jawab jujur apa enggak kan gitu kan? Kayak Bang Apun punya nasi? Punya. Emang punya nasi berarti. Makanya kenapa kalau orang munafik kata Rasulullah, kalau orang kafir nauzubillahi min zalik, orang kafir udahnya takut ditambah takutnya, udahlah sedih ditambah sedihnya, di tengah kalimat takutnya luar biasa, sedihnya luar biasa, didudukin malaikat, ditanya man rabbuka. Lihat bahasa Nabi, gagap orang tersebut. Siapa ya, siapa? Sampai pada akhirnya ketemu di kepalanya. Dulu mah kalau malam minggu di Masjid Rahmatul Ummah ada yang suka ngajarin tuh. Apa ya? Siapa Tuhan kamu ya? Siapa Nabi kamu? Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi. Pada saat itu dia nggak ketemu jawabannya. Memang kagak ada persiapannya, Pak. Belajar kagak apa kagak, tahu-tahu ditanya siapa Tuhan kamu. Lah kelar udah, gagap nggak bisa jawab, digebugin saat itu sampai hari kiamat. Nauzubillahi. Udah takutnya lagi kelimat, sedihnya lagi kelimat, didudukin malaikat, tuh malaikat dia nggak pernah lihat sebelumnya. Bukan malaikat yang mencabut nyawa, bukan malaikat yang bawain kapan, bukan malaikat yang bawa dia ke hadapan Allah, bukan malaikat yang terus mengiringi dia. Munkar nakir. Kenapa dinamakan munkar nakir? Walaupun ada sebagian ulama udah dua malaikat. Kenapa dinamakan munkar nakir? Dinamakan munkar nakir karena malaikat baru pertama itu kita lihat, selain daripada malaikat maut dan yang lain. Munkar artinya apa? Malaikat yang nggak pernah kita kenal. Dudukin, siapa Tuhan lo? Nah, gimana ya? Ya, lo mancing mulu. Ngaji apa kalau malam minggu di situ? Iya kawan gue, badan gue lagi kagak enak banget. Enggak lah. Giliran mancing mah ngegas mulu. Joran sampai 3 kilo di sini dia bawa. Lah ngaji mah timbang serebet doang. Itu amal soleh. Ya Allah, Allahumma sallimna ya Rabb. Maka orang yang meninggal kagak punya amal soleh itu kayak nyebrangin laut kagak pakai kapal. Apakah ini berlaku buat orang muslim? Ya, ini lagi nasihatin orang muslim, Pak. Lagi nasihatin orang mukmin, lagi nasihatin kita. Ya kita kalau kagak punya apa-apa mau apaan ayo? Ya pasti selamat. Iya selamat mah selamat kalau masih ada iman walaupun sekecil biji sawi di hati kita. Tapi bidaranya nanti, Pak. Udah dicelep dulu di neraka. Itu pun kalau Allah izinkan Sayyidina Muhammad memberikan syafaat. Oke lah, anggap diizinin. Tapi dia harus digecek dulu di neraka. Nauzubillahi min. Kita kan kepengennya masuk surga, Pak.
nggak harus dilewati dengan azab, masuk surganya cepat, nyebrangnya cepat, kagak ada istilahnya api-api nempel di badan kita. Pas celok nyampe deket surganya Rasulullah. Kan pengennya begitu. Lah kalau pengennya begitu, sekarang kudu capek. Jangan dikit-dikit ngambek sama laki. Dengerin, Bu. Tuh, diem dah. Jangan suka bohong juga sama bini, Pak. Jangan selalu udah main handphone, bohong mulu sama bini. Mali, jangan nyengir-nyengir aja, Mali. Iya, mulain kita sama-sama, ayo. Saya bukan yang terbaik, sama-sama kita mikir, ya Allah, iya ya. Kagak ada yang nolongin, Pak. Illa biman yunkizuhu. Kecuali ada yang nolongin. Siapa yang nolongin? Yang nolongin tuh, Pak, yang ikhlas-ikhlas doain. Kayak kita nih kan, saya suka nyebut, ya Allah ampunin saudara-saudara kami orang mukmin, ya Allah laki-laki dan perempuan. Nah, itu masuk, Pak. Orang mukmin yang mukmin. Di mana aja seluruh dunia. Kemudian kita khususkan, ya Allah ampuni umat Sayyidina Muhammad. Seluruh mukmin laki-laki dan perempuan dari umat Sayyidina Muhammad masuk dalam doa kita. Salah satunya saat khatib sedang membacakan doa Allahumma ghfir lil mu'minina. Nah itu, nungguin itu. Mau nungguin orang doain kita, kalau tuh orang mau doain. Mau nungguin anak doain kita, kalau tuh anak dia ngerti. Nah, kalau semua anak kita dimasukin umum, nggak ada basicnya agama, bagaimana dia ngerti bakti sama orang tua? Di otak dia bakti sama orang tua, seringin ziarahin kuburan, habis itu taruhin kembang, siramin air mawar, habis itu ngomong dah sambil bikin vlog. Pak, sekarang aku udah kerja nih, Pak, jadi anggota dewan. Gaji aku sekarang 30, korupsinya 30. Nyolongnya 30, jadi setiap bulan aku terima 150 juta. Wah, aku senang banget. Papa mudah-mudahan senang ya di sono. Ya, orang PA. Kata ibu-ibu neraka tuh. Ibu-ibu sih udah luar biasa. Coba kalau sekolah mah, Pak, kita bukan usil sama orang sekolah umum di Amerika, bukan. Guru-guru kami itu rata-rata, Pak, dari mulai saya Yusuf Qardawi ini sampai yang terakhir Fadilatul Syekh Imam Al-Alim Al-Mufassir Al-Muhaddis Muhammad Hasan Wildu Dadu, anaknya ngambilnya kimia, Pak. Sekolahnya di luar negeri, ada yang di dalam negeri. Sekolahnya ya ada yang ngambil IP, ada yang ngambil kimia, ada yang ngambil apa, umum. Tapi apa? Basicnya itu udah dimantapkan agama. Maknanya apapun mail dia, kecenderungan dia dalam pengetahuan silakan, tapi dia tetap punya basic, punya dasaran agama yang kuat, karena ini akan membimbing dia. Kita makan enggak, orientasi udah dikosongin dari agama, ini anak terus dijajelin dunia dari masih kecilnya. Sampai besarnya, aku akan bangga dengan kau nak saat kau memiliki gaji besar. Ya oke, bener, di dunia dibawain duren, dibawain segala, nasi uduk, oblang duren. Tahu oblang duren? Tahu? Ini jawabannya sebelah sini doang, ini nggak jawabin sebelah sini. Oblang duren itu, Pak, duren dimasak pakai gula merah, kemudian pakai ketan. Itu namanya oblang du. Mau tahu nggak? Malam minggu besok masak, ntar sini. Itu namanya kinca du. Tuh, ibu-ibu paham. Biarin, Bu. Nanti di rumah Ibu Hajaku saja, Pak Haji Rizki, kita makan di sana. Amin. Namanya kinca du. Iya, di dunia kita bangga. Lah asal udah meninggal, Pak, anak kita timbang nangis saja. Pak Ustadz, ini apa yang saya harus lakukan? Pak Ustadz, ini bagaimana? Pak Ustadz, ini bagaimana? Pak Ustadz, ini bagaimana? Iya benar, dia nanya Ustadz, cakep. Daripada dia nanya setan ke Gunung Kawi, kan begitu kan? Cakep dia nanya Ustadz. Ya cuman kan Ustadz nggak selamanya standby, Pak. Kalau hanya sekedar menanya beberapa hukum, ini bagaimana warisannya, ini bagaimana wasiatnya, enak udah dijawab. Tapi bagaimana Ustadz, mak saya biar senang. Kalau dia nanya begitu enak. Udah, jadi anak udahlah, yang penting aku bisa menyampaikan cita-cita mak aku menjadi orang yang sukses.
Iya, kalau suksesnya kagak halal, kalau suksesnya penuh dengan haram, apa mak kita, bapak kita jadi bangga di sana? Enggak, Pak. Oh, maka kalau kita udah bisa mendidik didikan agama kepada mereka, anak-anak kita, selanjutnya sekolah apapun mereka tempuh nanti, mereka tetap akan ingat ada bimbingan agama. Oh, mak bapak gua udah meninggal, manfaatnya, senengnya mak bapak gua kalau gua bacain doa Allahumma gfirlahuma. Seneng tuh mak kita dibacain Yasin, pahalanya buat mak bapak kita. Itu yang mak bapak kita seneng. Dikit-dikit dia sedekah walaupun timbang 50.000, dah dimasukin amplop, ya Allah jadikan pahalanya buatnya bapak saya, kasih DKM Muharib. Ini apa? Buat masjid. Kalau nggak langsung taruh di kotak, dah nyampe kayak begitu. Ini kadang-kadang kagak sedekah pego, arwah di luar amplopnya pakai 10. Ya, ini ntar tolong katanya nih pahalanya buatnya bapak saya. Terus itu kata bacaan Fatihah 10. Lah Ustadz dibudakin. Bukan begitu caranya. Kalau kita mau sedekah, pahalanya itu buat emak bapak kita. Pada saat kita masukin duit ke amplop atau enggak, masukin aja, niatin di situ, ya Allah nih pahalanya, sedekah ini, hadiah ini, pahalanya buat emak bapak saya, tutup. Udah kasih tanpa harus minta baca Fatihah. Kalau kita minta baca Fatihah kepada pengurus, maka sama aja kita jual Fatihah. Haram hukumnya. Oh, maka di sini udah nggak ada pengumuman baca Fatihah kan? Kalau baca Fatihah umum sifatnya, ya kan? Saya udah liatin itu, Bang Muharib atau Ogen tuh kalau lagi Al-Fatihah itu nggak apa-apa. Kalau baca-bacain arwah-arwah itu nggak usah. Kecuali memang arwah itu berangkat dari kesadaran kita seperti pendiri-pendiri, pengurus-pengurus yang udah wafat, itu masih lah. Tapi kalau memang di situ ada transaksi sedekah tapi harus dibacain Fatihah, ini transaksinya salah. Bukan begitu. Kalau baca Fatihah mau doain, kita aja anak bacain. Ngapain jadi nyuruh orang? Saya udah berulang kali Pak sama jamaah ibu-ibu tuh sering saya bilang kayak gitu. Kalau mau ngasih saya ngasih aja, udah niatin dari rumah, ya Allah pahalanya buatnya bapak, saya mau sedekah nih Haji Ahmad misalkan. Udah taruh begitu, ntar saya nyampe di majelis taklim, taruh di kantong saya. Insya Allah pahalanya nyampe. Ini kagak, nungguin saya datang duduk begini, nyampe. Ji, kenapa? Ini bacaan Fatihah mamang lu katanya. Terus ini itu pegang amplop kan, habis itu udah saya foto begitu, tek. Udah gue, enggak itu katanya ada duitnya, katanya buat lu, gitu kan? Ya elah nenek-nenek 10 kali gue bilang kagak ada paham-pahamnya. Ya udahlah, saya biarin dah, ntar kita bacain. Cuman Pak, dengan begitu, jujur aja saya yang bacain itu belum tentu ikhlas loh Pak. Karena kenapa? Saat saya nggak bacain, marah pasti dia. Lu gimana sih Gi? Kalau lu bacain mamang lu, gimana? Makanya saya ajarin dikit-dikit. Kalau kita mau sedekah, pahalanya buat emak bapak kita. Semakin tersembunyi sedekah tersebut, kita berikan kepada siapapun, semakin cepat pahalanya sampai ke emak bapak kita. Yang penting saat naruh duit di amplop, niatin pahalanya buat emak bapak saya. Udah. Mau kasih siapa nih? Buat kasih anak-anak di Rahmatul Umma. Udah. Neng, pegang Neng, buat lu. Ini apaan? Pegang aja buat. Pegang. Jangan pakai, ini pegang Neng ya, gocap. Ntar lu bacain Fatihah ya buat nyak gua, baba gua, terus juga lu doain ya. Ono abang lu lagi mau ujian, banyak amat boy. Paham nggak kira-kira? Bu, paham? Jadi emang apa aja yang bisa kita hadiahkan ya, baca Quran, sedekah, apa aja ibadah kata Al-Imam Ahmad. Wal maqalatur rabi'ah wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.